Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Walaupun pembelajaran kita masih daring, belum bisa tatap muka secara langsung, namun tetap semangat belajar ya. Dan untuk membuktikan semangat belajar kalian, Ibu ingin kalian jawab apabila Ibu tanya kabar. Kalian jawab dengan kompak dan gerakan. Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa ya? Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah rabbi zidni ilma wa razuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum belajar, Ibu juga ingin ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian tentang pentingnya adab belajar. Jadi jangan lupa ya untuk selalu perhatikan adab belajarnya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Al-Husain rahimahullah, beliau berkata, dengan adab engkau akan paham ilmu, dan dengan ilmu amalanmu menjadi benar. Nah, di antara adab belajar itu adalah yang pertama, selalu mengikhlaskan niat belajar kita karena Allah, dan yang kedua adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu fokus ya dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Dan sekarang kita akan membahas mengenai materi hadis sebagai sumber hukum Islam. Ya, Ibu akan absen kalian ya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan masuk ya ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai hadis sebagai sumber hukum Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Iya, benar sekali. Bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya sebagai suatu ibadah. Kedudukan Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama, dan Al-Quran berfungsi sebagai pedoman petunjuk hidup umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita akan membahas ya ke pembahasan mengenai hadis sebagai sumber hukum Islam. Di sini standar kompetensi kita adalah memahami hadis sebagai sumber hukum Islam. Kompetensi dasarnya adalah menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian hadis. Yang kedua, menjelaskan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai pengertian hadis. Siapa di antara anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan hadis? Iya, benar sekali. Jadi secara bahasa, hadis itu berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Sedangkan secara istilahnya, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari ucapannya, perkataannya, maupun takrir atau ketetapannya. Nah, dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwasanya hadis terbagi menjadi 3 jenis. Siapa yang tahu apa 3 jenis tersebut? Iya, benar sekali, bahwasanya
Hadis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada hadis qauliyah, kemudian ada hadis fi'liyah, dan ada hadis takririyah. Apa yang dimaksud dengan hadis qauliyah? Yaitu hadis yang didasarkan pada segenap ucapan atau ucapan perkataannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya seperti sabda Nabi tentang rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5. Atau misalnya hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Setiap amal itu disertai niat dan setiap orang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Atau misalnya juga tentang hadis jangan marah, la takdob walaka jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, itu termasuk ke dalam hadis qauliyah. Kemudian yang kedua adalah hadis fi'liyah. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan hadis fi'liyah? Iya, benar sekali, bahwasanya hadis fi'liyah itu adalah hadis yang didasarkan pada segenap perilaku atau perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Misalnya tentang perbuatan Rasulullah SAW, tentang tata cara pelaksanaan sholat, tata cara pelaksanaan ibadah haji, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu hadis takririyah. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan hadis takririyah? Iya, benar sekali, bahwasanya hadis takririyah adalah hadis yang didasarkan pada persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan sahabatnya. Artinya apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan penafsiran atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya dalam suatu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diamnya atas suatu tindakan yang dilakukan sahabat sebagai tanda persetujuan atau bolehnya atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti takrir Nabi Muhammad SAW terhadap kaum wanita yang pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi masjid, menghadiri pengajian, dan untuk keperluan lainnya. Kemudian misalnya lagi Nabi SAW membiarkan sebagian sahabat berzikir dengan suara yang keras. Nah, itulah dia ya tentang bentuk hadis. Kemudian selanjutnya bagian-bagian hadis. Bagian hadis itu ada 3. Apa saja? Yaitu sanad, matan, dan rawi. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud sanad, matan, dan rawi? Iya, benar sekali, bahwasanya sanad itu adalah orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Adapun yang dimaksud dengan matan adalah isi atau pesan dari hadis tersebut, dan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya adalah seperti sabda Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Nah, di sini mana yang sanad? Yang sanad itu adalah yang ibu garis hitamkan. Ya, jadi orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis yaitu di sini adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian matan, ya, isi hadis. Mana dia? Yaitu yang ibu garis merahkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu yang artinya di antara tanda kebaikan atau keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Sedangkan yang rawi itu adalah ruwahut Tirmidzi, orang yang meriwayatkan hadis itu yaitu At-Tirmidzi pada hadis tersebut. Nah, gampang kan anak-anak sekalian untuk membedakan mana sanad, matan, dan rawi? Iya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kedudukan hadis. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, nah hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita, menjadikannya sebagai sumber hukum Islam serta mentaati segala peraturan atau hukum-hukum Islam. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai fungsi hadis.
Secara garis besar, fungsi hadis itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah kewajiban mengerjakan sholat yang telah tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian hadis memperkuatnya lagi. Misalnya tentang hadis rukun Islam ada 5, bunyal Islamu ala khamsin, syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah. Nah, pernyataan wa iqamis salah itu merupakan perintah sholat juga, yang ini memperkukuh atau menguatkan hukum yang telah disebutkan sebelumnya di dalam Al-Quran, yaitu tentang kewajiban menegakkan sholat. Kemudian selanjutnya fungsinya adalah sebagai penjelasan atau disebut juga dengan bayan at-tafsir. Misalnya Allah SWT di dalam Al-Quran mewajibkan sholat 5 waktu, kemudian tetapi tidak dijelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya di dalam ayat Al-Quran tersebut. Nah, disinilah fungsi hadis untuk menjelaskan atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum tadi. Hadis menjelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah hadis menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis juga dapat berfungsi untuk menetapkan hukum apabila dalam Al-Quran tidak dijumpai. Misalnya masalah menggosok gigi atau siwak yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu tidak terungkap secara eksplisit dan detail dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menegaskan masalah kebersihan secara umumnya. Nah, itu dia ya anak-anak tentang fungsi hadis. Dan sekarang bagi anak-anak yang ingin bertanya apabila ada yang kurang jelas, yang kurang paham, silakan ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebagaimana yang telah Ibu katakan di awal, bahwasanya kita akan mengadakan kuis. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadis? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk hadis? Yang ketiga, sebutkan bagian-bagian hadis. Yang keempat, bagaimana kedudukan hadis dalam Islam? Dan yang kelima, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Silahkan dijawab. 5 orang pengumpul tercepat nanti ya, setelah kita selesai pembelajaran hari ini, maka dapat nilai plus dari Ibu. Baik, selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan pada materi hari ini. Ada 3 kesimpulan penting. Yang pertama adalah mengenai pengertian hadis, bahwasanya hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, maupun takrir atau ketetapannya. Kesimpulan yang kedua adalah hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan kesimpulan yang ketiga adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran secara garis besar ada 3, yaitu bayan at-takrir, kemudian bayan at-tafsir, dan bayan at-tashri. Demikian ya materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu ada tugas untuk kalian. Coba dilihat pada slide-nya. Ada 2 tugas. Yang pertama, kerjakan evaluasi halaman 62-63. Kemudian ditulis di buku, dikumpul Jumat depan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua itu adalah merangkum atau mereview ya materi hari ini yang telah kita pelajari mengenai hadis sebagai sumber hukum Islam, dan dikumpul juga Jumat depan bersamaan dengan tugas evaluasi. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Di mana ijtihad ini itu diperlukan untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas secara detail di pertemuan selanjutnya. Baik. Kemudian akan kita tutup ya pertemuan pada hari ini dengan istighfar 3 kali penutup majelis serta hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian anak-anak sekalian. Kemudian jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.